90,4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Jam 10 lebih 50 menit. Saat ini kita punya 10 menit, Pak Agus. Iya. Untuk sahabat Sonora yang ingin berinteraktif, masih ada sekitar 10 menit. Telepon langsung 0811604004 atau WhatsApp 0811604004. Nomornya sama, silakan. Ini berarti kalau gitu di sesi ini kita lebih ke kegiatan apa aja sih yang bisa membuat remaja itu tidak labil. Betul. Ya, jadi untuk anak yang remaja, ya, dari beberapa yang kami sampaikan tadi, ini satu hal juga penting para orang tua, ya, kita harus lihat faktor sosial yang buruk mengakibatkan anak kita labil. Jadi kita nggak bisa juga menyuruh anak kita itu terus kurung di rumah, nggak bisa. Karena anak remaja itu dia suka bersosialisasi. Tetapi para orang tua, sediakan waktumu untuk melihat sosial efek daripada anak remaja kita. Kalau memang efeknya itu negatif atau buruk, nah kita perlu terjun ke dalam. Saya pernah alami dengan anak saya nomor 1 yang sekarang sedang kuliah. Waktu itu di SMP, saya harus ngantari anaknya itu, gitu. Kayak seperti apa ya? Yuk, Papa jemput. Ya, rupanya anak saya sama dengan 5 orang temannya. Dan saya antari satu-satu. Tujuan saya supaya saya tahu rumah teman anak saya. Jadi orang tua jangan menganggap bahwa waktu kita mengantar anak kita ke tempat temennya itu nggak punya kepentingan. Sebenarnya itu penting sekali supaya kita tahu sosial efek daripada kelabilan anak kita. Pengaruh besar dari remaja sekarang itu adalah temennya. Itu pengaruh besar. Jadi para orang tua, sahabat Sonora, cobalah kita mulai masuk ke dunia anak remaja, lalu mulai pelajari sosial efek daripada kelabilan anak kita. Nah, kalau akibatnya buruk, mulai dibatasi, mulai dikoreksi. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Heni. Ya. Benar Mbak Rini, saya sering nggak sabar dengan anak saya. Sama kayak Pak ya. Saya sering nggak sabar dengan anak saya yang lembek, nggak sigap. Bagaimana agar dia sigap, cepat tanggap? Ini persoalan yang sama sepertinya Bapak. Kadangkala, ya semua orang tua begitu, kepingin anak kita seperti yang kita harapkan. Tapi ingat, Ibu Heni, kita nggak bisa copy paste. Walaupun itu lahir dari rahimmu, tetapi kita harus tahu bahwa anak kita itu justru memperlengkapi hidup kita makin sempurna. Ingatlah, dari anak juga kita belajar kesabaran. Betul ya, Mbak Rini? Saya belajar begitu, ya sama, rata-rata orang tua itu kepingin cepet, sigap gitu. Tetapi kalau kita punya anak yang mungkin kita anggap seperti lembek, apakah dia terlalu lama untuk memutuskan, ingat, dari anak pun kita perlu belajar. Hargai anak kita apa adanya, jangan paksakan dia seperti kita. Walaupun kelihatannya baik, nah, ini penting. Kelihatannya baik, tapi waktu kita memaksakan karakter itu ada dalam diri anak kita, nggak bisa dengan cara kita. Dia harus natural, Ibu Heni, nggak bisa dipaksakan. Oke, gimana caranya? Pelajari dulu caranya untuk bisa betul yang Mbak Heni katakan tadi, bagus, yang cepat, langsung responsif gitu. Tetapi ingat, untuk proses masuk, untuk supaya anak bisa melakukannya, kita butuh cara dia, bukan cara orang tuanya. Nggak sabar, Pak. Ya betul. Ampun. Jadi nggak sabar itu, kita belajar kesabaran dari anak kita. Oke, jadi gimana? Nah, diskusi. Sifat-sifat yang bentuknya bertanya. Jadi gimana? Terus ditungguin 5 menit masih ngeliatin langit-langit, 7 menit, 8 menit, 10 menit. Astaga, Ibu harus kerja ya, maaf ya. Betul. Anak remaja sih, kalau saya lihat tipe kayak seperti Ibu Enit ini, ya anaknya itu mungkin masuk harus punya waktu khusus lebih lama dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Nah, mungkin kalau anak yang lain, kayak anak saya mungkin 10 menit, anak ibu mungkin kasih waktu 20 menit, 30 menit, lebih lama. Jadi apa ya, kalau orang mekanik bilang, orang mesin bilang itu mesin diesel, pemanasannya agak lama. Nah, di situ melatih kita sebagai orang tua supaya sabar. Nah, oke, saya lanjutkan sedikit karena waktu kita. Jadi kegiatan-kegiatan yang perlu kita lakukan untuk anak remaja itu, yang tadi saya udah lakukan, anak remaja saya, pertama menelpon atau bertemu dengan temannya. Kita terlibat. Bertemu dengan temannya, menonton film bersama. Pernah nggak Mbak ini?
nonton film bareng anak saya berdua. Iya, berdua. Ada waktu yang harus itu. Baru kalau dia memang hobinya musiknya, Ibu Henny juga boleh itu dilakukan mendengarkan musik bersama. Ya, kalau dia memang suka musik. Jadi gali dulu yang paling dia sukai, lalu kita masuk. Mungkin juga kita tidak sukai. Saya contohnya, anak saya itu suka musik gitu ya. Saya main musik payah banget gitu. Tapi saya belajar dari dia. Belajar jadi pendengar aja. Pendengar juga pelaku lah. Dengarkan musik, diskusi tentang musik gitu kan. Jadi hal-hal yang mungkin menurut kita tidak enak atau menurut kita aduh gimana ya belajar game Mobile Legend gitu. Seusia saya PUBG, anak saya memang begitu gitu kan. Jadi saya harus masuk. Saya benar-benar belajar. Saya benar-benar masuk ke dunia mereka gitu. Waktu kita belajar, kita mulai, oh gini. Kalau kita nggak belajar dan masuk ke dunia mereka, kita nggak empati kepada anak remaja sekarang. Ingat Ibu, Bapak, beda banget. Jangan dibandingkan sekarang dengan kita dulu. Jangan lagi pakai cerita itu kepada anak kita. Walaupun kelihatannya bagus cerita kita yang dulu, tapi jangan disamakan. Memang sangat berbeda. Saya ikut ML Pak, Mobile Legends. Tapi abis itu saya didam sama anak saya. Nggak pinter katanya. Ngerusak grupnya aja. Betul. Saya kadang-kadang dibilang gitu, udahlah Pak, nggak usah main lagi. Berolahraga sama, yang mana ini yang disenangi anak remajamu? Ya, saya mah jalan-jalan makan-makan sama aja itu ya. Karena suka makan ya hobi ya. Kembangkan hobi dia. Ya, yang mana hobi dia? Itu kegiatan-kegiatan yang membuat anak remaja itu nggak ada gap dengan orang tuanya. Jadi kalau kita sudah masuk kepada dunia anak kita yang remaja, Ibu, Bapak jangan takut. Apapun yang saya katakan tadi, ya cara untuk supaya dia tidak labil, itu gampang sekali. Karena tujuan kita kan supaya anak kita tidak labil. Pada usia dewasa, dia punya prinsip. Dia bisa menghargai setiap prinsip, setiap keputusan yang diambilnya. Konsekuensi apapun yang diambilnya, dia bisa hargai. Itu tujuan kita. Kalau kita sudah melatih dari masa remaja sekarang, ikuti kegiatan-kegiatan yang memang disukai oleh anak kita. Mungkin kelihatannya itu tidak cocok dengan kegiatan kita, tetapi bukan itu tujuan. Ingat, para orang tua bahwa tujuan akhir daripada kita mendidik anak remaja sekarang, itu waktu dia nanti menghadapi usia dewasa. Kesiapan anak remaja untuk menghadapi usia dewasa itu sekarang. Jadi sekaranglah bangun. Jadi nggak apa-apa ya para orang tua, sahabat Sonora, bangun waktumu, bangun kualitasmu dengan anak remajamu, perbanyak waktumu, perbanyak kualitasmu dengan anak remajamu. Itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda nanti dia kelak dewasa. Oke, ada pertanyaan dari 08576020 sekian-sekian. Usia berapa kita terlambat untuk menyadari kelabilan anak? Iya, tadi kalau kita katakan remaja itu sampai 21 dan 22, kan begitu ya. Bukan berarti terlambat, tetapi kalau udah usia 23 itu usia udah dia cukup dewasa. Nah, kadangkala sulit kita memasukkan prinsip-prinsip kita. Kalau usia udah 21 di ujung-ujung usia remaja 20 juga agak susah kali ya Pak untuk menanamkan ya. Apalagi sekarang ya, sahabat Sonora, mereka lebih gampang mendapatkan informasi karena informasinya nggak hanya dari orang tuanya. Dari media juga banyak informasi. Jadi sebenarnya tidak ada istilah terlambat. Lebih bagus terlambat daripada sama sekali tidak sebenarnya. Tetapi kesulitan-kesulitan kalau di atas remaja, kalau kita melihat dia masih labil, ya memang karena dia sudah punya prinsip Mbak Rini. Dia punya satu konsep yang memang sulit untuk diubah lagi. Kesulitan itu membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan usia remaja ini. Jadi saya berharap sahabat Sonora, waktu anakmu remaja, tanamkanlah lebih banyak nilai-nilai supaya kesiapan untuk dewasa itu, nah itu tadi kita nggak mengalami kesulitan lagi. Dewasa itu sudah siap menghadapi tantangan, menghadapi hal-hal yang dihadapi. Jadi konsekuensi apapun yang dihadapi dia siap. Gitu. Jadi nggak ada istilah terlambat sebenarnya. Dan sahabat Sonora yang ingin mengangkat satu topik untuk kita diskusikan di sini bisa juga ya Pak boleh, ya? Boleh. Mengangkat satu topik, ayo dong Mbak Rini atau mungkin ayo dong Pak Agus kita diskusi masalah ini, masalah itu. Kayaknya saya ada hal yang mau didiskusikan mengenai remaja dengan pergaulan sekarang ini. Mungkin kita bisa angkat di minggu depan ya Pak Agus boleh. Ya. Untuk sahabat Sonora, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Agus. Terima kasih, kita ketemu lagi sama-sama. 2 minggu depan. Oke. Gantian dengan Karin Kandira ya.
Oke, saya Rini Aprianti bersama Pak Agustinus Ketaren pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya, sahabat Sonora. Kita ketemu lagi lain waktu dan kesempatan. We'll see you next time. Bye.